Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf jika suara saya banyak kebisingan ya. Sebelumnya, kelompok kami, yaitu kelompok 6, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang ICT atau Introductory Coupled Plasma. Berikut nama-nama kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adio Faulul Fadli. Nama saya Fatman Nur Hidayah. Bapak, Nama saya Muhammad Dafa Alpat. Nama saya Nazila Sofia Ibtisama. Nama saya Revanca Muhammad Alam Fabian. Nama saya Yohana Angelika Luman Batu. Oke, terima kasih perkenalannya. Jadi yang pertama itu apa itu ICP? Jadi singkatnya ICP adalah Integrated Coupled Plasma, yaitu suatu teknik analisis kimia yang memanfaatkan plasma yang dihasilkan dari komponen organik. Jadi ICP ini mirip-mirip AS yang flammable. Untuk ionisasi sampel, kemudian mendeteksi yang terkandung di dalamnya. Jadi kayak kalau misal kalian dapat sampel nih, terus nggak tahu sampel ini kandungnya apa aja, nah itu tuh bisa dicek ICP. Terus ICP umumnya digunakan bersama spektrometri seperti ICP-OS, Optical Emission Spectroscopy, atau ICP-MS. Uh, dan supaya lebih lengkapnya, ya, berikut penjelasan. Jadi ICP adalah metode analisis unsur elemental analisis yang memanfaatkan plasma suhu tinggi sekitar kurang lebih 6.000 sampai 10.000 Kelvin untuk mengatomisasi dan mengionisasi bentuk dalam sampel. Plasma ini dihasilkan dari gas argon yang diberi energi menggunakan gelombang radio frekuensi. Jadi perbedaan ICP sama AS ini sebenarnya hampir mirip, tapi perbedaan ini ada di gasnya. Kalau AS tuh biasanya dia pakai asetilen atau nitros. Kalau ICP ini hanya butuh gas argon untuk mengionisasi atom atom. Terus setelah sampel jadi atom atau ion, sistem spektrometer baik OS maupun MS dapat mengukur cahaya yang dipancarkan untuk identifikasi dan kuantifikasi unsur. Terus mengukur massa ion pada ICP-MS untuk mendeteksi unsur dalam jumlah sangat kecil. Uh, jadi selanjutnya ada fungsi ICP. Yang pertama itu analisis logam dalam air dan tanah. Analisis logam air dalam air dan tanah ini untuk mendeteksi keberadaan logam seperti timbal, merkuri, arsenik dalam sampel air ini untuk keperluan lingkungan dan pemantauan polusi. Yang kedua itu ada analisis unsur pada sampel biologis, di mana ICP sering digunakan dalam analisis ini seperti darah, urin, dan juga jaringan untuk mengevaluasi paparan logam dalam tubuh manusia. Yang ketiga itu analisis mineral unsur dalam geologi yang digunakan untuk menganalisis kandungan mineral dalam batuan, tanah, atau sampel-sampel yang memahami komposisi unsur dan karakteristik geologis. Selanjutnya, yang keempat itu sebagai pengujian logam dalam produk farmasi dan makanan, di mana ICP ini digunakan untuk memeriksa kontaminan logam berat dalam produk farmasi dan juga makanan. Yang kelima itu ada analisis komposisi logam dalam material industri, di mana dapat digunakan dalam kontrol kualitas di industri logam dan juga manufaktur untuk menganalisis komposisi logam atau paduan. Yang keenam ini sebagai analisis kontaminan dalam kosmetik dan produk perawatan pribadi, di mana
Analisis ini untuk mendeteksi adanya logam berat dan kosmetik atau sebagai produk perawatan pribadi untuk memastikan keamanan produk. Selanjutnya ada jenis ICP. Pertama itu ada ICP-OS atau Optimal Emission Spektrofotokopi. Itu merupakan deteksi berdasarkan emisi cahaya dari atom yang tereksitasi. Yang kedua itu ada ICP-MS atau Mass Spectrophotometry, mendeteksi berdasarkan massa ion atau lebih sensitif dan dapat digunakan untuk jejak logam. Yang terakhir itu ada ICP-MS juga, tandem tandem mass spectrophotometry itu merupakan pengembangan dari ICP-MS sebelumnya, di mana terdapat dua tahap pemisahan massa atau dua spektrofotometri massa secara berurutan. Dalam kimia analitik, sensitivitas dalam AS itu dalam ICP ini merujuk pada limit deteksi atau LOD. LOD ini dihitung berdasarkan fluktuasi sinyal blanko dan sensitivitas atau kemirikan dari kurva kalibrasi. Umumnya, limit deteksi ini didefinisikan sebagai konsentrasi yang menghasilkan sinyal yang 3 kali standar deviasi di atas sinyal rata-rata blanko. Sensitivitas dari ICP-OS sendiri itu umumnya memiliki limit deteksi dalam rentang PBB atau part per billion hingga sub PBB. Kelebihan sensitivitas dari ICP ini memiliki rentang dinamis yang kuat, artinya dapat mengukur konsentrasi dari level jejak hingga konsentrasinya tinggi dalam satu analisis sehingga mengurangi kebutuhan akan pengencaran sampel. Nah, yang kedua itu ada sensitivitas ICP-MS. Rentangnya rentangnya itu mencapai rentang PPT atau part per triliun hingga sub PPT. Kelebihan dari sensitivitas CV ini sendiri yaitu mampu mendeteksi unsur pada konsentrasi yang sangat rendah dan menjadikannya pilihan utama untuk analisis unsur jejak dan ultra jejak. Untuk analisis isotopnya mampu membedakan isotop suatu unsur yang sangat berguna dalam studi pelacakan dan penentuan sumber. Lanjut ke prinsip kerja ICP. Prinsip kerja ICP adalah yang pertama ada preparasi sampel, yang kedua ada pengabutan aerosol dan nebulizer, yang ketiga ada pemanasan aerosol dengan plasma, yang keempat pengukuran pancaran cahaya ion atau atom, dan yang terakhir ada perkembangan data. Yang pertama ada preparasi sampel ICP. Jika sampel berupa padat jadi bentuk cair dan jika sudah terbentuk cair nantinya akan contoh jenis sampel berupa tanah atau sedimen. Setelah pengambilan sampel secara representatif agak mencerminkan keseluruhan material yang akan diteliti, sampel tersebut dikeringkan terlebih dahulu. Proses pengeringan ini menggunakan suhu rendah ataupun metode lain. Fungsinya menghilangkan air pada sampel tersebut namun tetap menyisakan material-material yang ingin dianalisa. Penggilingan dan penghalusan sampel padat juga perlu dilakukan. Fungsinya untuk memecahkan ukuran besar ke kecil. Dengan ukuran yang kecil, maka proses pelarutan dapat berjalan dengan lebih mudah. Proses pelarutan ini biasanya dengan cara menambahkan asam kuat untuk memecahkan sampel menjadi unsur-unsur yang dapat larut, sehingga bisa dianalisis oleh ICP. Ditambahkan suatu pelarut. Setelah proses pelarutan selesai, sampel yang telah dilarutkan bisa difiltrasi untuk menghilangkan partikel padat atau residu yang tidak larut. Setelah itu, sampel dilarutkan lagi dengan air deionisasi atau larutan pengencer lainnya hingga mencapai volume dan konsentrasi yang sesuai untuk analisis di ICP. Kita lanjut ke yang kedua. Ada pengabutan, aerosol, dan nebulizer. Sampel yang selesai
Preparasi akan ditempatkan pada gelas Erlenmeyer jika pengujian ICP dilakukan secara satuan dan akan ditempatkan pada botol-botol sampel jika menggunakan autosampler. Nantinya sampel ini akan disedot menggunakan pompa untuk kemudian disalurkan ke nebulizer. Proses perubahan bentuk dari cair ke aerosol ini disebut dengan nebulisasi dan bagian alat ICP yang mengerjakan proses ini disebut dengan nebulizer. Sejatinya proses nebulisasi ini dilakukan untuk memisahkan partikel. Partikel besar agar terbuang dan partikel kecil yang mengandung sampel terbawa dengan gas argon ke plasma. Selanjutnya ada pemanasan aerosol dengan plasma. Partikel aerosol kecil akan terbawa bersama gas argon ke plasma torch. Plasma torch di sini adalah sebuah tempat di mana gas argon akan dipanaskan menggunakan medan elektromagnetik yang dihasilkan dari RF generator. Proses ini menghasilkan plasma, yaitu gas yang sangat panas, sekitar 10.000 derajat Celcius. Plasma ini akan memanaskan aerosol hingga partikel-partikel sampel terpecah menjadi atom atau ion. Selanjutnya ada pengukuran pancaran cahaya ion atau atom. Ketika sampel berada di plasma panas, atom-atom dalam sampel menjadi tereksitasi. Artinya mereka mendapatkan energi saat atom-atom ini kembali ke keadaan stabil. Mereka memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang unik untuk setiap unsur kimia. Cahaya yang dipancarkan atau ion yang dihasilkan oleh atom-atom dalam plasma diukur oleh detektor. Setiap unsur kimia memiliki ciri khas sendiri berupa panjang gelombang cahaya atau massa ion yang berbeda, sehingga alat ICP bisa mengidentifikasi unsur apa yang ada dalam sampel. Selanjutnya ada perekaman data. Interpretasi atau secara sederhana, detektor akan mengukur intensitas cahaya atau jumlah ion yang terdeteksi dan mengirimkan data tersebut ke komputer. Berdasarkan data tersebut, komputer menghitung konsentrasi setiap unsur yang ada dalam sampel dengan sangat akurat. Lalu selanjutnya mengenai sumber-sumber ketidakpastian ICP. ICP memiliki sumber ketidakpastian, beberapa jenis sumber ketidakpastian. Beberapa di antaranya yaitu adalah yang pertama, persiapan sampel. Misalnya contoh pada saat pengenceran, pencampuran, dan kontaminasi terhadap sampel. Lalu yang kedua yaitu adalah variasi intensitas plasma, di mana terjadi ketidakpastian terhadap fluktuasi suhu plasma. Lalu yang ketiga, stabilitas instrumen, stabilitas gaya RF dan argon dan detektor. Lalu yang keempat, blanko dan kalibrasi, seperti pada kesalahan kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya, lebih dalam mengenai ketidakpastian dari contoh-contoh misal ketidakpastian dalam kurva kalibrasi, yaitu adalah linearitas, rentang, dan regresi. Lalu ketidakpastian dari persiapan sampel, seperti dilusi sampel, penambahan reagen, atau kontaminasi. Lalu yang ketiga, ketidakpastian dari instrumen, seperti stabilitas sinyal, drift, dan interferensi. Lalu ketidakpastian dari pengambilan sampel, seperti homogenitas sampel yang tidak bercampur seluruhnya, atau representativitas sampel yang tidak terlalu mewakili dari keseluruhan sampel. Lalu ketidakpastian dari metrik sampel, dan yang terakhir adalah ketidakpastian dari standar referensi bersertifikat atau bahan referensi. Selanjutnya, mengenai jurnal yang terkait dengan ICP, kami mengambil salah satu judul jurnal yang berjudul Determination of Trace Heavy Metal in Drinking Water by ICP-MS Ester Frozen
Probe concentration using dispersive liquid-liquid microextraction. Secara singkat, abstraknya adalah penelitian ini menggunakan teknik ICP-MS untuk menganalisis logam berat jejak seperti Pb, Cd, As, dan Hg dalam air minum setelah dilakukan prapengayaan menggunakan metode DLLME. Hasil menunjukkan kualitas sensitivitas tinggi dan batas deteksi yang rendah, lebih kecil dari 1 nanogram per liter untuk semua logam yang diuji. Selanjutnya ada hipotesis awal. Jadi penggunaan metode pengayaan di LLME ini sebelum analisis ICP-MS dapat meningkatkan sensitivitas deteksi logam berat jejak dalam sampel air. Selanjutnya, nah kita akan membahas dari hipotesis itu. Yang pertama ada teknik DLLME terbukti efektif. Kenapa? Karena meningkatkan konsentrasi target logam dalam fase organik sebelum disuntikan ke instrumen ICP-MS. Terus yang kedua ada batas deteksi rendah kurang dari 1 ppm, membuktikan bahwa penggabungan metode DLLME ini dan ICP-MS sangat sesuai untuk analisis logam jejak. Yang ketiga ada ketidakpastian pengukuran. Pada jurnal ini juga berkisar di bawah 5%, menunjukkan bahwa akurasi dan presisi yang tinggi dari sistem analitik. Nah, selanjutnya ini ada keunggulan ICP sama AAS. Jadi, penggunaan metode pengayaan di LLME ini sebelum analisis ICP-MS dapat meningkatkan sensitivitas deteksi logam berat jejak dalam sampel air. Nah, yang pertama, analisis multi-elemen serta simultan. ICP itu dapat menganalisis banyak elemen sekaligus dalam satu sampel, sedangkan AAS umumnya hanya dapat menganalisis satu elemen pada satu waktu, jadi satu per satu. Jadi ICP ini jauh lebih cepat dan efisien untuk analisis yang membutuhkan penentuan beberapa elemen dalam sampelnya yang sama. Selanjutnya, yang kedua itu ada rentang dinamis atau dynamic range yang luas. Pada ICP ini memiliki rentang dinamis yang lebih luas, yang artinya dapat mengukur elemen pada konsentrasi yang sangat rendah hingga sangat tinggi dalam satu kali analisis, tanpa memerlukan pengenceran sampel yang berlebihan. Hal ini tidak terjadi pada AS yang seringkali memiliki rentang yang lebih terbatas. Selanjutnya, yang ketiga itu toleransi terhadap matriks sampel yang kompleks. ICP ini lebih tahan terhadap gangguan dari matriks sampel yang kompleks atau sebagai bahan lain dalam sampel selain elemen yang diukur. Sebaliknya, pada IC ini seringkali lebih sensitif terhadap gangguan matriks yang dapat membutuhkan langkah-langkah persiapan sampel yang lebih ekstensif. Oke, kami cukupkan presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.